anak-anakku. Masih semangat kan belajarnya? Bertemu kembali nih bersama Ibu Rini Pratiwi Sugihartini. Saat ini kalian akan belajar materi buku fiksi dan non-fiksi. Simak ya pembelajarannya. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kalian akan belajar 2 buah kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 3.7, menilai isi 2 buku fiksi yang berupa kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi dan 1 buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. KD yang kedua, 4.7, kalian akan belajar bagaimana menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik atau tema, baik secara lisan maupun tulis. Tentu nih kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara menilai buku fiksi dan non-fiksi? Di sini akan Ibu jelaskan nih. Pertama kali, kalian harus tahu bagaimana menilai buku. Menilai isi buku fiksi dan non-fiksi tidak lain adalah menjabarkan kandungan isi buku atau mengkritisi isi buku. Sebelum menilai isi buku, kalian harus memahami perbedaan ciri dan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi atau fiksi. Berarti ini berkaitan dengan hayalan seseorang. Yang kedua, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, buku non-fiksi berupa buku pengayaan atau buku pengetahuan. Ciri-ciri buku fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki amanat yang tersirat di dalam sebuah cerita. Maksudnya di sini, kalian harus membaca sebuah cerita tersebut, baru kalian bisa mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Yang kedua adalah memiliki alur. Alur di sini adalah sebuah jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun pengarang di dalam cerita. Yang ketiga adanya penokohan. Penokohan terdiri dari watak dan tokoh. Yang keempat adanya latar atau setting. Latar terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima adanya sudut pandang. Seperti yang sudah kalian pelajari, sudut pandang terbagi menjadi 2. Yang pertama sudut pandang keakuan dan yang kedua sudut pandang kediaan. Sudut pandang keakuan berarti si pengarang itu sendiri yang mengkhususkan diri sebagai tokoh ceritanya, sedangkan sudut pandang kediaan si pengarang seolah-olah sedang menceritakan orang lain. Unsur-unsur buku fiksi mencakupi 2 hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama adanya unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah cerita. Yang kedua, unsur ekstrinsik berarti unsur yang berada di luar sebuah cerita. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, alur, penokohan, sudut
Ini pastinya berupa identitas dari buku non-fiksi itu sendiri. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempat, isi buku itu sendiri. Yang kelima, cara menyajikan isi bukunya. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sistematika penulisan. Setelah kalian mempelajari bagaimana menilai buku fiksi dan non-fiksi, kalian pastinya ingin tahu nih, bagaimana sih cara menyusun laporan hasil diskusi buku? Siapa tahu kan suatu hari nanti kalian akan mengadakan yang namanya bedah buku. Di sini kita latihan dulu supaya kalian tahu nih cara menyusun laporan hasil diskusi buku. Simak yuk pembelajaran dari Ibu. Sebelum kalian menyusun laporan hasil diskusi, kalian pasti harus tahu dulu apa sih itu diskusi. Diskusi itu sendiri merupakan proses berpikir bersama untuk memahami suatu masalah dan menemukan sebab-sebabnya serta mencari pemecahannya. Jadi, diskusi ini kita memerlukan orang lain untuk bertukar pikiran secara aktif bersama kita agar kita dapat memecahkan sebuah masalah dan mencari pemecahannya. Dalam hal ini, kalian memahami suatu masalah dalam suatu buku, menemukan sebab-sebabnya serta mencari pemecahannya dalam diskusi buku itu sendiri. Hal yang harus kalian perhatikan dalam menulis laporan diskusi buku. Yang pertama, format laporan dapat dipahami dan dibaca. Tentunya kalian dalam membuat laporan pasti supaya dibaca oleh orang lain. Jika bahasanya kurang dipahami, pastinya laporan kita tidak akan ada yang membacakan. Yang kedua, laporan merupakan wujud pertanggungjawaban kegiatan. Dalam hal ini, laporan kalian dalam membaca buku. Yang ketiga, laporan disertai bahasa yang lugas. Lugas itu bahasa yang komunikatif. Yang keempat, laporan disertai data akurat. Pastikan disertai fakta-fakta. Yang kelima, laporan disajikan sesuai kebutuhan, tidak boleh terlalu berlebihan. Yang keenam, laporan memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh, laporan tidak menimbulkan kerancuan atau keambiguan. Jadi di sini tidak akan ada kesalahpahaman. Yang kelima, laporan harus lengkap dan utuh. Jangan setengah-setengah ya. Langkah-langkah dalam menyusun laporan diskusi. Pertama, kalian tentukan topik terlebih dahulu. Mau topik apa? Kesehatan kah? Multimedia kah? Atau mau membahas tentang biologi, mau membahas tentang transportasi? Kalian tentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, mengaitkan informasi terkait topik. Kalian cari materi, cari informasi dari berbagai sumber, lalu kaitkan dengan topik tersebut. Yang ketiga, kalian simpulkan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian, baru kalian menuliskan hasil diskusi. Ini adalah contoh format laporan hasil diskusi. Kalian tuliskan nih judulnya, laporan hasil diskusi buku, nama kelompoknya, tempat diskusi, waktunya, dan hasil analisis bukunya. Apa sih manfaat kalian dalam menulis laporan hasil diskusi buku? Nih, mengapa sih literasi itu penting? Dalam sejarah dunia Islam, salah satu khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sebuah ilmu lama-kelamaan akan langsung hilang. Karena itu beliau menganjurkan kita untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, kalian bisa mengikat ilmu kalian yang kalian dapatkan dari membaca buku dengan membuat laporan hasil diskusi buku. Setelah kalian mempelajari materi,
Tentunya kalian ingin tahu nih kemampuan kalian. Ibu berikan tugas. Penugasan pertama dapat kalian baca di LKPD yang kalian dapatkan nanti. Latihannya, kalian akan melakukan 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama kalian menjelaskan perbedaan ciri dan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, kalian memilih salah satu cerpen dari 2 buah buku fiksi. Yang ketiga, baru kalian coba bandingkan isinya. Pertemuan kedua juga sama, cuma bedanya menguraikan isi buku non-fiksi lalu membandingkan. Kalau yang ini adalah penugasan proyek. Kalian dapat membaca sebuah buku yang kalian pilih, lalu kalian buat sebuah laporan hasil diskusi buku bersama kelompok kalian. Tugas proyeknya adalah yang pertama tentukan topik, 2 kaitkan informasi terkait topik, yang ketiga simpulkan hasil informasi topik, yang keempat menuliskan laporan hasil diskusi topik secara tertulis. Berikut contoh kegiatan membaca buku yang bisa kalian lakukan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran yang disampaikan tahap per tahap. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.